Selamat mendengarkan podcast ini. Sesungguhnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan bisa menjadi gambaran atau ilustrasi perjalanan hidup orang percaya. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan bisa menjadi gambaran atau kesejajaran perjalanan hidup orang percaya. Mesir bukanlah tanah air bangsa Israel. Elohim Yahweh telah menyediakan bagi mereka tanah air yang permai di Kanaan. Kanaan adalah tanah perjanjian bagi bangsa Israel yang diidentifikasi sebagai tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madu. Demikian pula orang percaya. Dunia ini bukanlah tanah air kita. Tuhan Yesus telah menjanjikan, menyediakan tanah air yang permai. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia pergi untuk menyediakan suatu tempat bagi kita. Dan setelah Tuhan Yesus selesai menyediakan tempat itu, Ia akan datang kembali menjemput kita. Supaya di mana Dia berada, kita juga berada. Itulah tanah perjanjian kita. Bukan di bumi ini, tetapi di langit baru, bumi baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 3, Rasul Paulus menyatakan bahwa kalau kemah tubuhnya dibongkar, kemah tubuhnya di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan kemah yang baru, kemah abadi. Saudaraku, bagi bangsa Israel, tanah Kanaan adalah negeri perjanjian untuk fisik jasmaniah atau lahiriah. Tetapi mereka tidak memiliki tanah perjanjian kekal untuk tumbuh kebangkitan. Orang percaya tidak memerlukan tanah perjanjian secara fisik, jasmaniah atau harafiah. Tetapi tanah perjanjian untuk rumah abadinya. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan adalah perjalanan menempuh jarak. Menempuh jarak secara lahiriah, secara fisik. Mereka harus meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Secara fisik. Perjalanan dalam jarak. Tetapi saudaraku sekalian, orang percaya perjalanannya bukan dalam perjalanan jarak secara fisik, tetapi perjalanannya adalah perubahan manusia batinnya, perubahan nurani, perubahan karakter, perubahan kepribadian. Perjalanannya ada di sini, saudara. Perjalanannya ada di manusia batiniahnya. Dan manusia batiniah inilah yang menentukan kualitas karakter seseorang. Saudaraku, sama seperti bangsa Israel, dari Mesir ke Kanaan mereka harus menghadapi banyak pencobaan. Seperti ranjau yang membuat mereka atau sebagian besar mereka ditewaskan di padang gurun atau tewas di padang gurun. Demikian pula orang percaya menghadapi pencobaan-pencobaan, pengaruh-pengaruh jahat, cara berpikir, cara hidup, filosofi manusia di sekitar kita, dan yang kita warisi dari nenek moyang yang bisa mengkandaskan perjalanan kita menuju
Kanaan surgawi. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 dikatakan, semua itu menjadi contoh untuk kita. Artinya sebagaimana sebagian besar bangsa Israel tewas di padang gurun, hal ini juga bisa terjadi atas orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau seseorang masih terikat dengan dunia ini, berarti ada dalam percintaan dunia. Pasti orang tersebut tidak pernah melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Sama seperti orang-orang Israel harus keluar dari Mesir. Dan ingat, sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka harus menyembelih domba dan darahnya harus dioleskan di ambang pintu. Demikian pula dengan penumpahan darah Yesus yang harus memulai menjadi start dari perjalanan hidup kita. Kalau orang Israel perjalanannya menempuh jarak, tetapi kalau orang percaya perubahan manusia batinnya. Tetapi yang pertama yang harus saudara-saudara sekalian perhatikan, harus keluar dari Mesir. Harus bersedia keluar dari Mesir, baru bisa menempuh perjalanan itu. Di Lukas pasal 14 ayat 33, saudara. Itu Lukas pasal 14 ayat yang ke-33, saudara-saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini yang berat harus saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara masih terikat dengan percintaan dunia, saudara menjadi orang Kristen itu percuma. Toh akhirnya saudara tidak akan pernah sampai ke dalam kerajaan surga sebagai anggota keluarga kerajaan. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan, kalau seorang mau mengikuti perlombaan yang diwajibkan, harus menanggalkan beban dan dosa. Beban itu keterikatan dengan dunia ini. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Artinya kamu tidak bisa kuubah. Kamu tidak bisa kuubah. Kamu tidak bisa mengalami perjalanan. Kalau orang Israel dari Mesir ke Kanaan, mereka harus menempuh jarak. Tetapi orang Kristen perjalanannya di sini. Jadi kalau seseorang masih terikat dengan dunia, percuma saudaraku. Ia tidak bisa diajak menempuh perjalanan itu. Kekristenan itu sukar sekali saudaraku. Berat. Kalau kita melihat gereja mula-mula, itu gereja di kondisi Tuhan untuk dapat mengalami perubahan secara cepat melalui proses aniaya fisik. Karena memang kekristenan masih baru, mereka terlahir dari keluarga kafir atau keluarga yang menganut Yudaism, agama Yahudi yang fanatik, sulit mengubah mereka. Beda dengan kita yang dari kecil sudah bisa menjadi Kristen. Jadi kalau ada orang-orang yang menjadi Kristen dari usia 30, 40, 50 dan sungguh-sungguh, biasanya prosesnya lebih berat. Lebih berat. Karena harus masuk proses cepat ini. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Mereka dipaksa keluar dari dunia. Dunia tertutup. Mereka tidak bisa menikmati dunia sebab begitu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, yang dihadapi adalah agama Yahudi yang sangat fanatik.
dan juga menghadapi pemerintahan Romawi yang memandang mereka pemberontak-pemberontak dan bisa membahayakan kekuasaan Roma. Karena memanggil seorang bernama Yesus sebagai Kurios. Dan Kurios itu adalah gelar yang disandang Alexander the Great, musuh bebuyutan orang Roma pada zaman dulu. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, dipaksa oleh keadaan meninggalkan dunia. Sebab kalau tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan percintaan dunia, tidak bisa diubah. Ini paket istimewa, saudaraku. Penderitaan badani tersebut menghentikan orang-orang Kristen di abad mula-mula itu untuk hidup sesuai kehendak Allah. Berbeda dengan orang percaya hari ini, tidak ada aniaya. Tetapi proses untuk mengadakan perjalanan harus berlangsung. Maka Allah mengizinkan kita mengalami banyak peristiwa hidup. Dan lewat segala perkara itu Allah mendidik kita. Roma 8, 28 dan 29. Makanya kalau orang menjadikan dunia firdaus, kenyamanan, kerajaan, dia pasti bersungut-sungut. Dia berurusan dengan Tuhan hanya karena mau melewati kesulitan, mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasmani, tanpa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di balik persoalan-persoalan tersebut untuk mendewasakan dirinya. Nah, salah satu ranjau yang membuat sebagian besar orang-orang Israel tidak sampai ke tanah Kanaan adalah bersungut-sungut. Semua ini menjadi contoh bagi kita supaya kita tidak mengingini yang jahat, bla bla bla, di antaranya bersungut-sungut. Saudara, jangan berpikir bahwa hidup itu hanya sekali di bumi. Hidup yang sesungguhnya nanti di sini, saudaraku. Di bumi ini kita hanya ini, saudaraku. Di sini perjalanan. Kalau orang Israel jarak, kalau kita perubahan karakter. Nah, kalau orang mau menjadikan perjalanan di bumi sebagai pelabuhan, dia tidak akan bertumbuh. Makanya tadi saya katakan kalau saudara terikat dengan dunia, dalam percintaan dunia, saudara menjadi Kristen pun percuma. Percuma, saudara. Kekristenan itu bukan agama yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi. Masalah-masalah dunia kita selesaikan dengan tanggung jawab seperti orang lain yang tidak beragama. Seperti orang kafir atau orang beragama lain. Tanpa Yesus bisa menyelesaikannya. Kalau kita menjadi Kristen oleh penumpahan darahnya, oleh penumpahan darah itu kita menjadi milik Tuhan. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita diberi Injil, bahkan Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, untuk proses perubahan. Coba dibaca. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kebaikan di sini isinya apa? Bukan tidak salah pilih jodoh, dapat pekerjaan yang pas, maju bisnisnya. Terus bukan itu, teruskan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita hidup di perjanjian baru.
Kita tidak tinggal di pedalaman Tibet yang tidak mendengar Injil. Bukan di pedalaman Afrika sana. Kita di kota Jakarta yang bisa mendengar Injil. Kita orang yang terpilih, saudara. Terus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Iya, ditentukan. Yang ditentukan bukan manusianya. Yang ditentukan itu standarnya. Berkenan. You must be perfect. Kamu harus sempurna. Yang ditentukan bukan manusianya. Standarnya. Jangan sesat, saudara. Standarnya. Terus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya, makanya alam memproses kita lewat segala peristiwa. Semua yang terjadi. Karena untuk mengejar target berkenan, sempurna, seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus, itu perlu perjuangan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini seperti omong kosong, saudaraku. Sekarang tinggal keberanian saudara untuk meyakini. Dan kalau saudara yakin, saudara harus mempertaruhkan hidup saudara. Bukan hanya menjadi penonton. Ibarat orang lagi main judi, lalu dikocok atau diputar, keluar nomor berapa? Anda bilang berapa? 7. Aku percaya 7. Oh, enggak cukup. You harus yakin betul 7, dan kalau yakin you buktikan dengan menaruh segenap hidupmu di situ. Kesalahan banyak orang Kristen adalah mereka merasa bahwa mereka sudah menjadi orang yang secara otomatis telah memiliki tanah perjanjian. Jadi seakan-akan percayanya kepada Tuhan Yesus walaupun secara nalar sudah merupakan sertifikat di mana seseorang nanti kalau mati masuk surga. Padahal Tuhan Yesus sendiri jelas mengatakan bahwa setiap orang percaya harus dimuridkan. Dimuridkan artinya diubah. Makanya Tuhan mengatakan kalau kamu masih terikat dengan dunia, kamu tidak melepaskan segala sesuatu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu tidak bisa diubah. Dan di sini tidak enak disampaikan. Berat menyampaikan. Kalau saudara masih mencintai dunia, masih terikat dengan dunia, masih bisa dibahagiakan oleh fasilitas dunia ini, percuma menjadi Kristen. Kalau saudara ragu-ragu, tunggu. Tunggu saudara mati, saya mati. Kita berhadapan dengan Tuhan. Kalau perkataan saya salah, saya pasti dihukum, dikutuk. Tapi kalau saudara tidak melakukannya, saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Kebenaran firman itu begitu. Berat, tapi harus saya sampaikan. Di Alkitab Perjanjian Baru banyak memuat firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang percaya harus mengalami proses pendewasaan. Proses kesempurnaan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup seperti dia hidup sampai tingkat berkenan kepada Allah. Keberkenanan di hadapan Allah standarnya Tuhan Yesus. Jadi kalau belum, kita harus terus melakukan perjalanan perubahan untuk sampai mencapai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang paling merusak kehidupan banyak orang Kristen ketika diajarkan bahwa orang Kristen itu pasti selamat, yakin selamat. Sehingga orang Kristen banyak yang diajar untuk membiasakan diri merasakan apa yang dia yakini.
tapi tidak merasakan apa yang dia alami. Allah itu bukan seperti Superman, Batman, Spiderman. Itu dongeng, itu mimpi. Orang boleh mempercakapkan dalam diskusi film, menganalisa. Kalau Tuhan itu hidup, harus dialami. Kalau orang mendiskusikan Spiderman, tidak harus jadi Spiderman, bukan? Tapi kalau saudara mendiskusikan Allah, harus menjadi seperti dia. Harus mengalami. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan. Kadang-kadang yang merusak hidup orang Kristen justru para teolog-teolog yang punya kajian-kajian teologi, definisi-definisi, sudah percaya selamat, lalu memberikan gambaran ilustrasi-ilustrasi yang logis, dipadankan dengan filsafat-filsafat. Dan saya mengerti benar karena saya puluhan tahun di sekolah teologi ya. Dan saya melihat fakta, bahkan di sekolah teologi yang beraliran karismatik, semakin mahasiswa itu tingkatnya tinggi, semakin tidak berdoa. Lalu makin pegang buku-buku tebal dengan bangganya. Bukan tidak boleh pegang buku tebal, harus belajar. Dia bisa berjam-jam di ruang perpustakaan, tapi tidak berjam-jam di ruang doa. Hanya kajian, ilmu, tapi tidak mengalami Tuhan. Jangan membiasakan diri hanya merasakan yang saudara yakini, tapi rasakan apa yang saudara alami. Saya khawatir orang-orang yang membiasakan diri merasakan apa yang dia yakini. Ketika di ujung maut, ketika di dalam keadaan sekarat, keguncangan jiwanya tidak akan bisa mampu diantisipasi dengan sekedar yakin. Dia harus mengalami Tuhan, sehingga keadaan bagaimanapun dia sanggup hadapi, saudaraku. Keberkenanan di hadapan Allah bukan sesuatu yang terjadi atau berlangsung secara otomatis, tetapi harus diperjuangkan, saudaraku. Harus diperjuangkan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, jalan sempit, berjuanglah kamu. Karena banyak orang mengharapkan tetapi tidak selamat. Hanya mengharapkan, yang sama dengan meyakini. Katergesiste, berjuanglah. Sebanyak orang Sausin hanya berharap, menginginkan, tapi tidak selamat. Harus dialami, saudaraku sekalian. Sangat keliru, saudaraku, sesat kalau ada orang yang mengajarkan bahwa darah Yesus sudah menudungi orang percaya, sehingga secara otomatis orang yang percaya Yesus menjadi orang yang berkenan. Dan itu diajarkan di banyak gereja. Apalagi baru-baru ini dengan hyper grace, itu sangat menyesatkan. Seakan-akan Allah tidak melihat kita, hanya darah Yesus. Jadi sudah berkenan karena darah Yesus. Memang ada ayat Yesus kebenaran kita, benar. Sebab kita dianggap tidak berdosa. Salib Tuhan memikul dosa-dosa kita. Tetapi keberadaan diri kita bukan sesuatu yang tidak dipandang Tuhan. Maka Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5. Tadi ayat yang 1, 3, saya sudah mention, kalau kemah tubuhku ini dibongkar, Allah menyediakan kemah di surga. Lalu di ayat 9, 10, itulah sebabnya aku berusaha untuk berkenan kepada Allah, karena kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Memang dosa diselesaikan, saudaraku, betul. Tetapi keadaan batin seseorang harus diubah. Semalam jam 3 kurang 1/4 atau kurang 10 kira-kira saya bangun. Saya mulai berlutut di bawah kaki Tuhan jam 3. Lalu saya berkata, Tuhan ampuni segala ketidaktepatanku, semua kesalahanku.
Lalu Tuhan kembali mengingatkan satu kebenaran. Atau mengajarkan satu kebenaran. Tuhan itu bukan seperti manusia. Kalau manusia yang tidak mengenal kebenaran, saudaraku, dimintain maaf, dia merasa berhak mengampuni orang. Kalau dia mau. Kalau dia mau dia berkata saya ampuni. Kamu udah tahu kan salahmu, saya ampuni. Tapi kalau dia tidak mau, dia berkata enggak, aku enggak mau kenal. Seakan-akan dia berhak mengampuni orang. Ingat, ini salah loh. Kalau kita orang percaya mengampuni orang, bukan karena kita berhak mengampuni orang, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Ampunilah seperti aku mengampuni orang yang bersalah padaku. Jadi aku tidak akan menerima pengampunan kalau aku tidak mengampuni orang lain. Allah yang berhak mengampuni, saudaraku. Amin. Jadi Tuhan bukan manusia yang sembarang berkata, ku ampuni kamu. Dia merasa seperti Tuhan, saudara. Tetapi kekristenan mengajarkan berbeda. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, itu masalahnya bukan hanya dosa yang sudah kita lakukan. Kalau masalah dosa yang sudah kita lakukan, sudah selesai di kayu salib. Dosamu dari engkau lahir sampai mati nanti, sudah dipikul di kayu salib. Sudah selesai. Yang belum selesai itu keadaan batiniahmu. Jadi ketika engkau berkata Tuhan ampuni ketidaktepatanku, ini bukan soal dosa membunuh, berzina, mencuri loh. Harus sudah dilewati dosa-dosa ini. Ketidaktepatan, ampuni ketidaktepatanku Tuhan. Masalahnya dua, mestinya tiga, tapi dua dulu. Apakah kamu mengerti di mana letak ketidaktepatanmu? Sehingga engkau minta maaf padaku. Dua, apakah kamu mengerti bagaimana harus berubah dan menjadi manusia atau pribadi seperti yang kuinginkan? Tiga, kalau mau tiga. Kamu ngerti enggak keadaanmu terkait dengan perasaanku? Jadi bukan sekedar Tuhan ampuni aku. Apanya yang mesti diampuni? Di mana tak salahmu? Lalu bagaimana kau memperbaikinya? Kamu mengerti enggak keadaanmu itu terkait dengan perasaanku? Sama seperti seorang anak yang berkata, Mami, apa nak? Maafkan aku Mami. Kenapa? Aku tidak naik kelas. Ya bisa mengulang lagi atau pindah sekolah. Atau kalau punya duit, dibayarlah. Bisa naik kelas di sekolah lain, di kelas lain. Tapi itu jahat tentunya. Bolehlah mengulang. Tapi masalahnya adalah kenapa kamu bodoh? Dua, kamu tahu bagaimana memperbaiki ini? Tiga, ngerti nggak keadaanmu itu terkait dengan perasaan orang tua? Jadi tidak sembarang ikut liturgi. Kami sudah berdosa kepadamu ya Tuhan siang dan malam. Dosa mana? Kamu mengerti dosa yang mana? Dan bagaimana kamu harus memperbaikinya? Berkenan. Kalau agama-agama pada umumnya kan mengajarkan apa yang halal, apa yang haram, yang dilarang dan yang tidak dilarang. Itu bisa tertulis, bisa didefinisikan, bisa jadi kajian. Tetapi orang percaya itu hidup menurut pimpinan roh. Sebab banyak orang yang hidup menurut pimpinan roh yang disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Dan yang tahu bahwa saudara anak Allah itu roh itu. Bukan siapa-siapa. Maka Alkitab mengatakan di Roma 8 itu. Maka roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Loh, kok ada dua yang bersaksi? Sebab kalau kita tiap hari menjalani hidup sesuai dengan pimpinan roh, kita tahu kita anak Allah. Jujurlah. Saudara anak setan atau anak Allah? Kan dari kelakuanmu. Yo, kalau membunuh, berzina, mencuri bisa kebaca. Tapi kan kesucian bukan hanya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Hidup dalam pimpinan roh itu standar kesucian. Berkenan kepada Allah itu standarnya seperti Tuhan Yesus. Kita harus merasakan
Apa yang kita alami, bukan apa yang kita yakini saja. Yang you alami tiap hari. Apakah ada perjumpaan dengan Tuhan dari kesucian hidup yang kau bangun tiap hari. Dan roh itu akan menyaksikan bersama kita bahwa kita anak Allah. Nah, banyak orang merasa sudah anak Allah karena kajian teologi. Saudara, anak Allah, kok tahu yang percaya jadi anak Allah? Semuanya doktrin. Harus saudara alami, Alkitab yang mengatakan loh, bukan saya. Saudara tidak bisa disebut anak Allah kalau tidak hidup dalam pimpinan roh. Hanya orang yang hidup dalam pimpinan roh yang disebut anak Allah. Dan yang tahu Anda anak Allah atau bukan, roh itu. Maka roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Kok mesti kita? Karena kau harus mengalami. Bukan sekedar meyakini. Dan betapa rusaknya banyak orang Kristen hari ini. Itulah sebabnya banyak saudara yang terus terang ya, menurut saya masih hidup dalam percintaan dunia. Ada belum mengadakan perjalanan perubahan yang proporsional. Ada belum jadi anak Allah. Kalau begitu kita sebut Allah gimana Pak? Bapak? Nggak boleh dong Pak. Boleh. Tapi Anda berhutang. Maka dalam Roma pasal 8 itu 12, 13, 14 dikatakan kita orang yang berhutang. Bukan untuk hidup menurut daging, tapi menurut roh. Jadi kalau Anda memanggil Allah Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Sebab Allah tidak memandang muka, tapi dia menghakimi orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kau panggil dia Bapa, Allah tidak peduli siapa kamu, bagaimana mukamu, tapi bagaimana perbuatanmu. Bagaimana perbuatanmu? Waduh Pak, kalau begini siapa yang masuk surga Pak? Dari dulu juga murid-murid sudah berkata, jika demikian siapa yang diselamatkan? Yang membuat Kristen murahan itu kan manusia, doktrin, dan gereja-gereja yang tidak dipimpin roh Allah. Yang membuat lembaga kekristenan jadi lembaga, bukan jalan hidup. Saudaralah korbannya. Nah sekarang kalau kita sudah mendengar kebenaran seperti ini, ayolah kita berubah saudaraku. Ayolah kita bertobat saudara. Kekristenan itu bukan bagian hidup kita. Kekristenan itu segenap hidup kita. Kalau kita sekarang mendengar konflik yang memanas di semenanjung Korea. Ada belasan titik nuklir saudaraku yang ada di Korea Selatan, Utara, Jepang, Cina. Yang jika salah satu reaktor nuklirnya meledak, itu akan merembet ke semua reaktor nuklir yang lain. Ya saya cuma membaca analisa orang. Dan kalau itu terjadi bisa 46% dunia mati. Mungkin Amerika lebih aman, tetapi Asia Tenggara bisa kebagian. Dan kalau itu terjadi, Anda siap nggak? Kenapa kita nggak sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjadi seorang yang berkenan? Saya berpikir, kalau sampai hal itu terjadi, bagaimana dengan orang-orang yang kukasihi? Anak-anakku, keluargaku, sahabat-sahabatku, dan jemaat yang kulayani. Siapkah? Saudara, mobil kita asuransikan. Padahal belum tentu ditabrak, menabrak, atau hilang. Kita asuransikan. Katakanlah 20 juta dalam 2 tahun. 2 tahun lewat, 20 juta lewat juga. Tidak pernah nabrak, tidak pernah ditabrak, tidak hilang. Tetap hilang 20 juta. Bisa dikatakan rugi? Ya. Bisa dikatakan tidak juga. Tetapi kalau saudara bersiap siaga setiap saat kalau menghadap Tuhan, berjuang untuk hidup suci yang sama dengan mengadakan perjalanan. Seandainya perang Korea tidak meledak, tetap utuh kita beruntung karena persiapan kita menjadi milik abadi kita. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Kenapa kita menggampangkan masuk surga sedangkan Tuhan mengatakan berjuanglah? Strive.
agonizeste. Ini sama mengerjakan keselamatan, katergezeste, sama. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Jadi kalau kita ke gereja ini bukan hanya sekedar kita memenuhi kewajiban sebagai orang beragama. Tuhan kita bukan seperti dewa-dewa yang cukup puas kalau umatnya datang mengadakan upacara agama atau seremonial dan memberikan sesajen atau korban-korban. Allah kita itu yang menciptakan manusia dan menentukan tatanannya. Dan tatanan yang ditentukan Allah sejak semula, manusia serupa segambar dengan dirinya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan manusia sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Hukum itu diberikan karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia jangan jadi binatang, jangan jadi hewan. Manusia diberi hukum supaya tertib, tapi kekristenan harus lebih dari itu, saudaraku. Allah punya tatanan. Yang penting bukan hanya ke gereja ini. Ke gereja mesti harus dilakukan supaya sudah mendengar kebenaran. Tetapi yang penting bagaimana saudara menjalani hidup setiap hari. Bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Disitulah perjalanannya. Disitulah perjuangan. Kalau orang Israel dari Mesir ke Kanaan, mereka harus menempuh jarak. Tapi kalau kita harus melalui perubahan manusia batiniah kita, saudaraku. Orang-orang Israel tidak mengerti, saudaraku, tanah perjanjian yang bersifat abadi. Mereka taunya tanah perjanjian yang bersifat fisik atau harafiah. Kalau kita tanah perjanjian yang abadi di langit baru, bumi baru. Makanya prosesnya perubahan manusia batiniah sampai kita layak disebut anak Allah. Roh itu akan bersaksi, Roh Kudus akan berkata, kamu anak Allah. Dia tahu kita ikuti kehendaknya, kehendak Roh. Bukan hanya sekedar jadi orang baik-baik menuruti hukum. Dan kita pun juga bersaksi, memang benar. Aku sudah berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Nah, kalau orang tidak mengerti kebenaran ini hanya karena pengajaran doktrin, padahal dia tidak mengalami Tuhan dan tidak berjalan dengan Tuhan tiap hari, nuraninya menjadi mati. Dia tidak mendengar kesaksian di dalam batinnya, dan dia merasa tidak perlu mendengar kesaksian dalam batinnya itu. Betapa rusaknya, saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan periksa dirimu, bagaimana dia bisa memeriksa? Yang dia tahu hanyalah saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, ya udah, baik-baik. Inilah orang-orang Kristen yang bodoh. Nah, untuk perubahan yang nyata yang bisa terjadi dalam hidup saudara-saudara sekalian, harus meninggalkan percintaan dunia. Nah, ini yang berat. Orang Kristen mula-mula, saudaraku, dipaksa keluar dari dunia. Mereka menghadapi Yudaism, agama Yahudi. Menghadapi pemerintahan Roma secara politik. Jadi secara agama mereka menghadapi Yudaism, agama Yahudi. Secara politis menghadapi kekaisaran Roma. Wah, habis-habisan, saudara. Berat. Tetapi kondisi itu sangat kondusif. Kondisi yang bisa mengantar mereka, saudara, kepada kerajaan Allah. Perubahan mereka bisa terjadi berlangsung lebih cepat. Ini paket khusus. Dan tentu tidak banyak orang yang mau menjadi Kristen. Tapi kalau menjadi Kristen, kemungkinan itu menjadi Kristen yang sejati. Tidak pura-pura. Karena ada pertaruhannya. Nah, sekarang tidak ada aniaya. Orang berbondong-bondong ke gereja. Tidak ada pertaruhan. Banyak Kristen palsu. Nah, yang palsu-palsu ini kan harus dikasih tahu, kamu palsu. Jangan malah diajari salah. Ya udah benar, kamu sudah jadi anak Allah, kamu selamat. Sekarang masalahmu apa? Ayo, saya doakan supaya masalahmu bisa kau lewati. Padahal masalah itu sebagai sarana Tuhan merubah kita. Kalau dulu lewat aniaya, sekarang lewat semua peristiwa hidup. Jadi orang ke gereja minta didoakan supaya Tuhan tolong.
akhirnya tidak menangkap pesan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang dialami. Biasanya kejadian yang Tuhan izinkan itu tidak semuanya enak. Mungkin lebih banyak yang tidak enak. Tetapi melalui segala kejadian yang tidak enak tersebut, Tuhan menyempurnakan, saudaraku. Tuhan mengubah kita. Makanya saya beri ilustrasi ya, saudaraku. Kalau engkau lihat surga, keindahan yang begitu agung dan kekal. Lalu kamu lihat neraka, begitu mengerikan. Kamu akan berkata, Tuhan, aku ikut engkau. Kalau Tuhan tanya mau apa? Kamu apa ikut aku? Aku hanya mau ikut engkau saja. Kalau Tuhan tanya lagi, bagaimana masalah-masalahmu? Gak usah dipikir, Tuhan, aku gak mikir lagi. Aku hanya mau bersama engkau di kerajaan surga. Tapi orang kan sekarang tidak diperlihatkan kerajaan itu. Rasanya masih jauh kerajaan itu. Pada selangkah engkau mati, itulah kekekalan. Sehingga banyak hal seakan-akan jadi masalah besar. Dan ini menyimpangkan perhatianmu kepada kekekalan. Ini menyesatkan pikiran kita. Jangan ada anggap masalah besar. Masalah besar itu kalau seseorang terpisah dari hadirat Allah. Kalau saudara memiliki prinsip yang benar seperti ini, saudara pun pasti dipelihara, dijaga Tuhan sempurna loh. Apa yang saya kemukakan ini tidak membuat saudara menjadi kerdil berpikirnya. Anda tidak menjadi orang yang berpikir kerdil, saudara. Saudara mungkin yang tidak mengerti kebenaran berpikir, khotbah saya membuat saudara jadi pesimis hidup, tidak semangat, surga melulu. Saudara harus melihat seluruh frame, seluruh bingkai pengajaran yang saya sampaikan. Sekolah yang giat supaya berprestasi, kuliah yang giat supaya engkau dapat ranking dan berprestasi, berkarir, cari uang, mengembangkan potensi, itu ibadahmu. Menjaga kesehatan, pola hidup, pola makan yang baik, itu pelayananmu. Di situ engkau membuktikan cintamu. Mengabdi kepada Tuhan tidak harus jadi pendeta. Jangan berpikir di gereja kita ini mengabdi kepada Tuhan. Justru dalam hidupmu setiap hari, melalui segala hal yang kau lakukan, disitulah engkau mengabdi kepada Tuhan. Tetapi kalau sudah sukses, jangan untuk dirimu sendiri. Aku sukses, aku mau beli ini, beli itu. Aku mau punya ini, punya itu. Saudara akan terhilang. Saudara sekolah yang giat, kuliah yang giat, karir yang giat, bisnis cari nafkah yang giat. Supaya kita bisa mengawal pekerjaan Tuhan. Nggak usah diminta perpuluhan. Nggak perlu. Nah ini yang membuat banyak pendeta nyerang saya karena saya anti perpuluhan. Saudara, sebenarnya yang Tuhan ajarkan itu segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Saudara memberi persepuluhan, tetapi engkau masuk neraka, percuma. Engkau kasih perpuluhan, tapi karaktermu tidak diubah, engkau masih mencintai dunia, sia-sia. Wah enak ya, nggak kasih perpuluhan jadi kita enak. Ya resikonya begitu. Gereja menghadapi masalah karena jemaat tidak merasa harus mendukung. Mestinya dengan kebenaran ini, saudara tidak menyisakan uangmu, tapi menyisihkan. Dengan menyisihkan hartamu untuk pekerjaan Tuhan, bukan seperak dua perak. Engkau akan terstimulasi. Engkau akan terangsang untuk membela Tuhan. Ini rumahku, ini pekerjaan Bapakku. Jadi kalau saudara kerja punya perusahaan, itu bukan perusahaanmu loh, itu perusahaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Engkau punya usaha, itu usaha yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan tentu hasilnya tidak boleh kamu pakai sembarangan. Mengatakan ini bukan saya meminta uang saudara. Jangan sampai nanti saudara berhadapan dengan Tuhan, engkau gemetar. Kesenangan yang kau raih tidak seberapa. Tapi engkau gagal mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika engkau berlutut dalam doa, ketika engkau membaca buku, ketika mendengarkan CD khotbah,
Ketika engkau menyisihkan hartamu, bukan seperak dua perak. Bener-bener dari rumah kau bawa uang, kau masukin amplop. Aku mau bawa untuk Tuhan. Yang begini ini akan membuat engkau dalam kesadaran mengalami Tuhan. Dan tidak pernah orang jadi miskin karena mendukung pekerjaan Tuhan. Saya tidak mengajarkan saudara kalau memberi persembahan harus mendapat berlipat kali ganda. Itu rusak. Engkau mengembalikan milik Tuhan. Supaya engkau bisa dipercayai lebih banyak. Itu. Bukan supaya engkau dapat lebih banyak. Itu kan dagang. Dan itu jahat. Mengajar begitu jahat. Itu merusak struktur berpikir anak-anak Allah. Sama seperti saya mengajar seseorang. Kasih mamamu ya. Nanti mamamu kasih kamu lebih banyak. Kan kurang ajar. Kamu sudah hutang budi, hutang nyawa loh kepada mama. Lakukan ini saudara. Jadi sekarang saudara 30 menit berdoa setiap hari. Pokoknya jangan sampai Anda tidak hadir dalam acara-acara gereja yang akan merubah hidup saudara. Yang penting dua hal ini tidak boleh dikorbankan. Satu, kepentingan keluarga. Yang kedua, kepentingan bisnis. Kalau hanya reuni ketemu teman, buang. Kalau hanya mau jalan-jalan ketemu teman, mau nonton, buang. Toh dia belum tentu ke surga bersama kamu. Kenapa mesti sibuk untuk hal-hal yang tidak perlu, saudaraku? Tiap hari 30 menit berdoa. Harus baca buku renungan harian atau buku-buku rohani. Jangan berkata saya tidak suka membaca. Baca. Sampai Anda tahu nikmatnya membaca. Lalu saudara melihat setiap peristiwa kehidupan ada pesan Tuhan apa di balik itu. Datang ke acara gereja. Dan yang terakhir jangan lupa, sisihkan hartamu untuk Tuhan. Saudara harus menggunakan kesempatan yang hanya sekali-kalinya ini. Yang tidak pernah terulang selama-lamanya. Supaya saudara-saudara sekalian dilayakkan masuk kerajaan surga. Sebagai putra-putri, pangeran-pangeran kerajaan surga. Kekristenan saudara, jangan hanya dihiasi dengan ke gereja. Tetapi dia harus dihiasi dengan kehidupan setiap hari yang berjalan dengan Tuhan. Saudara mengalami Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan bukan seperti Batman, Spiderman, atau seperti Superman. Fantasi. Mempercakapkan Superman, apakah Anda harus jadi Superman? Tapi mempercakapkan Tuhan, Anda harus seperti dia. Alami. Kalau Anda mengalami Tuhan, Anda bisa membedakan pendeta lurus dan pendeta bengkok. Gereja yang benar dan gereja yang palsu. Please deh. Saudara pertimbangkan sendiri itu. Hidup kita hanya satu kali loh kesempatan saudaraku. Saya nggak kebayang kalau perang Korea betul-betul pecah. Kalau sampai senjata pemusnahan nuklir benar-benar digunakan. Nggak kebayang loh saudara. Saudara, dunia tidak bertambah baik saudaraku. Saya bukan bosan hidup. Enggak, saya mesti panjang umur. Kerja keras. Tetapi lebih dari itu, aku harus siap. Ketika Tuhan memanggil aku pulang, aku bisa berkata dengan berani. Saya punya beberapa pengalaman pribadi yang mungkin dikatakan subjektif, tapi saya kasih tahu ya. Kan saya berkali-kali berkata, Tuhan, kalau aku di surga, aku mau keluargaku ada di situ. Orang-orang yang kukasih ada di situ. Lalu ada suara, jemaat. Ya, jemaat juga aku kasih. Tapi Tuhan, aku capek. Aku merasa seperti nabrak tembok pada waktu berkhutbah. Saya melihat ada jemaat-jemaat yang sudah begitu menikmati dunia dan tidak bisa diubah. Memang ada wajah-wajah orang yang kalau saya lihat, saya punya feeling ini orang rasanya nanti bersama dengan aku di surga. Tapi ada orang-orang yang cara dia mendengar khutbah, lalu juga saya juga bisa melihat hidup mereka. Sombongnya minta ampun. Terutama orang-orang kaya. Dia sudah nyaman di bumi. Sekarang saya betot mereka tidak mudah. Jangan-jangan mereka pikir saya ingin hartanya.
Makanya buat saya, saudara, sangat najis untuk cerita. Saya lagi ada masalah, Pak, bantu. Wah, haram saya cerita begitu, saudara. Dia tidak akan masuk surga gara-gara saya cerita masalah gereja. Makanya kalau ada masalah gereja pun saya mendem jero mikul dhuwur. Artinya diam walaupun berat. Saya cuma mau mengajak saudara ke surga. Karena dulu saya tidak berkhotbah sebenar ini, setulus ini. Belum, sekarang saja saya baru mengerti, saudaraku. Dan dunia ini nggak seneng, nggak banyak seneng, segitu doang. You punya mobil mewah, you punya rumah bagus, you punya apartemen mewah, hanya begitu. Seberapa senengnya? Cari uang juga tambah susah hari-hari ini. Amin. Kita pindahkan hati kita di kerajaan surga. Makanya kita mengadakan perjalanan. Perjalanan itu adalah perubahan hati kita. Kalau tadi saya mengatakan begini, tadi sempat saya ngomong walaupun tidak sempat saya jelaskan. Kalau dari kecil Kristen itu gampang. Atau lebih gampang. Makanya dari Kristen, dari kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, udah diajar tuh Pak, langit baru, bumi baru, dunia bukan rumah kita. Supaya setelah tua itu sudah biasa. Nah kalau jebret umur 50 tahun baru bertobat, susah Pak kita Pak. Dia sudah memiliki irama duniawi. Tetapi kalau orang-orang ini mau paket kilat, bisa paket kilat. Tapi sakit banget biasanya. Ngerti maksudnya ya? Biasanya sakit sekali. Tetapi apapun lah paketnya, yang penting sudah bersedia diubah oleh Tuhan. Amin.